Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Trihartomo, peserta sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan yang sesuai dengan RPS yang sudah diajukan dalam borang bidang pengajaran. Mengenai blok Health Management atau perkuliahan di Health Management merupakan perkuliahan pertama pada semester 7 kurikulum kedokteran gigi tahun 2018. Blok Health Management ini merupakan blok yang mengintegrasikan ilmu kesehatan masyarakat, manajemen, dan kedokteran gigi secara terpadu, sehingga mahasiswa mencapai kompetensi seperti yang diharapkan dalam standar kompetensi dokter gigi pada domain 1, 5, dan 6. Selain itu, perkuliahan Health Management ini akan mengenalkan materi-materi meliputi administrasi kesehatan, manajemen kesehatan, dan manajemen praktek kedokteran gigi. Dalam melaksanakan perkuliahan ini, interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa berbentuk yang pertama adalah kuliah dan aktivitas belajar di kelas besar, bisa menggunakan media komputer dan proyektor baik secara langsung maupun tatap muka secara online. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan case study berupa diskusi dalam kelas kecil dengan metode discovery learning, case study, dan juga di situ kita menggunakan media kelas kecil dan ada resume yang dibuat oleh mahasiswa. Selain itu juga kita melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan mengundang pakar untuk menjadi narasumber dalam perkuliahan di health management ini. Dan yang paling penting, dalam proses penilaiannya dilakukan secara objektif dengan menggunakan sistem written test di CBT, dan juga nantinya kriteria yang digunakan merupakan penguasaan materi dan juga ketepatan dalam menjawab soal. Untuk lebih jelas mengenai perkuliahan ini sudah disampaikan dalam RPS yang diupload bersamaan dengan video ini, dan berikutnya akan disampaikan contoh rekaman perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka jarak jauh menggunakan media Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1991 sampai 1996. Terima kasih ya, ini sudah direkam. Link di bila terhadap kondisi tubuh seorang dokter. Secara umum ini terjadi 1991 sampai 1996 ya. Oh, kayaknya udah pada lahir ya, mungkin masih kecil ya. Atau belum lahir malah. Belum lahir ya. Jadi sebelum kalian lahir sudah ada penelitian nih, kalau hazard tadi itu bisa menyebabkan gangguan musculoskeletal problem secara sebesar 3% ya. Tapi ini nggak spesifik untuk dokter gigi loh, untuk semua profesi medis. Jadi banyak banget gitu. Kan banyak dokter-dokter lain juga, tenaga medis lain juga. Terus gangguan di daerah mata, ya, karena mungkin harus konsentrasi terus ya, penglihatannya harus tegang seperti itu ya. Dan juga gangguan pernafasan serta gangguan sistemik itu sebanyak 13%. Nah, ternyata pada saat itu 1991 sampai 1996 yang paling banyak itu terjadi alergi kulit deh. Karena pemakaian sarung tangan latex pada saat itu. Sehingga setelah tahun 96 ini terus berkembang tuh sarung-sarung tangan yang tidak menyebabkan alergi. Kan banyak ya sekarang ya, non latex, terus juga tidak berbahaya bagi tubuh tuh sekarang mulai banyak sarung-sarung tangan seperti itu. Nah, untuk spesifik kedokteran gigi sendiri itu dilakukan tahun 2006. Nah, kalau ini udah lahir ya Adik-adik ya. Nah, 2006 ini ternyata dampak yang paling dirasakan oleh banyak dokter gigi di seluruh dunia itu, kalau ini penelitiannya di Belgia ya, itu adalah ini
nyeri tulang belakang. Nah, karena posisinya mungkin terlalu nunduk ketika menangani pasien atau nggak ergonomis itu ya. Dan di bawahnya adalah vision problem. Jadi banyak pada saat itu yang masih belum memakai kaca pembesar, dental loop. Itu sebetulnya dental loop itu bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Tapi sampai sekarang pun masih sangat jarang. Termasuk saya jarang banget pakai dental loop gitu. Karena mungkin kurang nyaman ya, banyak faktor ya. Atau mungkin ketika kita memakai face shield, si dental loop-nya juga jadi tabrakan. Itu hal-hal teknis yang bisa ternyata sebetulnya itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan kalau kita terlalu tegang, mata kita terlalu berkonsentrasi penuh ke perawatan, apalagi berulang setiap hari. Nah, itu bisa terjadi problem tuh. 23% masih merasa ada alergi ya. Lalu nah, menariknya ada auditory disorder. Jadi memang gangguan pendengaran ini sebanyak 20% terjadi oleh kalangan dokter gigi di Belgia sana ya. Nah, hal ini sebetulnya bisa diantisipasi ya dengan pemilihan gur yang minim suara ya. Terus juga pemilihan kompresor, peletakannya jauh dari dental unit, di ruangan yang lain dikasih peredam seperti itu. Lalu di ruangan praktek kita berikan nuansa-nuansa yang menarik gitu ya, suara-suara yang indah seperti itu. Musik terapi itu sangat bisa sekali untuk menurunkan auditory disorder ini. Ya. Selain itu ternyata juga terjadi infeksi, tapi infeksi ini 9% aja. Ternyata ya tahun 2006 ya. Dan sekarang kan COVID nih lagi menyebar ya. Itu jadi kayak momok bagi kita semua untuk melaksanakan praktek dokter gigi. Mungkin sekarang infection ini udah nggak 9%, kalau dilakukan penelitian 2021 mungkin naik gitu ya. Karena banyak sekali dokter gigi yang karena COVID nggak praktek, menutup pelayanan. Itu banyak sekali. Lalu juga sebanyak 6% ujung jarinya itu jadi kaku deh, nggak bisa ngerasain karena praktek dokter gigi. Karena kan kadang kita memegang alat gitu ya, kalau posisinya nggak benar, cara memegangnya, nah itu ternyata bisa menyebabkan gangguan saraf di sini, di mana jarinya itu kehilangan sensitivitas. Itu dirasakan 6% dokter gigi di Belgia sana. Nah, kalau mau diringkas, maka sebetulnya praktek kedokteran gigi itu seperti ini deh. Dia sehari-harinya seorang dokter gigi itu posisi badannya itu statis. Ya, dia berpindah dari kursi tempat menulis, melakukan anamnesis, melakukan penulisan resep, perawatan gitu ya, berpindah ke kursi gigi dengan posisi yang idealnya menurut dia, walaupun belum tentu ergonomis ya, dan kembali lagi seperti itu. Terus seperti itu. Kebanyakan bagian tubuhnya itu statis. Semisal perut sampai lutut itu diem aja biasanya. Yang gerak itu biasanya ujung kaki untuk kayak ngegas gitu loh. Muter si burnya kan pakai kaki itu, ya kan? Sama tangan. Tangan pun nggak gerak semua, nggak kayak gini, bukan kayak gini. Tapi ujungnya aja yang gerak. Yang gerak tuh hanya bagian-bagian itu saja. Padahal yang lainnya itu kebanyakan statis. Terus dalam waktu relatif lama dia harus konsentrasi terhadap satu pasien, ya. Konsentrasi tinggi terhadap pasien. Jadi ketika kita mau melakukan perawatan harus konsentrasi nih pasien sebetulnya gejalanya apa sih, treatmentnya seperti apa, kita harus ikuti dari proses anamnesis. Belum lagi nanti meriksanya, betul-betul harus detail tuh. Kalau di samping ngobrol biasanya nggak jadi sih, diajak sambil ngobrol temennya gitu ya. Tadi malam gimana ikatan cinta gitu kan. Nah, itu nggak jadi tuh biasanya, itu nggak bagus kayak gitu hasilnya. Salah nyabut bisa-bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi kita harus perlu konsentrasi, terus juga kondisi pasien yang datang itu sendiri beragam, dan pada umumnya cemas, diakui atau tidak, banyak sekali pasien yang masih takut ke dokter gigi, sehingga dokter gigi ini kayak berperan ganda gitu. Satu lagi berperan sebagai semacam seseorang yang melakukan terapi healing supaya pasien tuh nggak takut sama dokter gigi, lebih mirip psikolog kayak gitu. Ayo nggak usah takut ya, nggak usah cemas kayak gitu. Itu praktek dokter gigi gitu. Dan dia terekspos aerosol serta bahan kimia yang digunakan di praktek dokter gigi. Nah,
Makanya sebetulnya wajar kalau biaya perawatan kedokteran gigi itu mahal, relatif mahal dibandingkan perawatan yang lain. Bahkan di luar negeri, dokter gigi itu merupakan salah satu profesi dengan biaya perawatan yang memang membutuhkan biaya tinggi ya untuknya. Hal yang belum terjadi di Indonesia saat ini, adik-adik. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Nah, sehingga semestinya dengan kondisi seperti itu, ketika besok kita akan melaksanakan praktek, sudah menghitung hal-hal hazard seperti ini juga ke dalam salah satu bagian variabel pembiayaan praktek kita. Gitu, ya. Karena biasanya ini miss gitu. Yang diinget tuh beli bahannya aja, beli alatnya aja, tapi hal-hal seperti ini miss. Beli bahan sarung tangan gitu ya, mungkin diserahkan kepada bagian pengadaan gitu. Bagian pengadaan nggak tahu sarung tangan yang harus dibeli seperti apa, ntar dikasih sarung tangan yang alergi. Dokter giginya pakai-pakai aja atau alergi. Beli bur, beli high speed. Kalau bagian pembelian, bagian pengadaan tuh perspektifnya beda gitu. Kalau kita kan cari alat yang good quality, noise low, tidak mengganggu pasien, ya, buat pasien nyaman. Tapi kalau bagian pengadaan lain lagi loh deh, nanti dicari yang paling murah harganya. Sehingga adik perlu tuh ketika rapat-rapat koordinasi, ini kan blok HM ya, melakukan pembicaraan hal-hal seperti ini. Bukan semata-mata pengen cari barang yang mahal ya, tapi biasanya umumnya yang berkualitas itu memang relatif tinggi sih harganya. Nah, itu yang perlu adik-adik jelaskan supaya bisa mengerti bagian pengadaan di tempat nanti adik-adik. Karena kecuali kalau adik-adik praktek sendiri ya, praktek sendiri sih kita bisa milih bahan semua kita kan mau pakai. Tapi kalau adik-adik bergabung di institusi kesehatan itu ada banyak bagian-bagian lain. Nah, ini perlu adik-adik pahami dari sekarang. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau hazard tadi itu diklasifikasikan adik-adik, maka bisa dibedakan menjadi biological health hazard atau gangguan yang disebabkan karena makhluk-makhluk biologis ya. Misalnya ada bakteri, virus, kuman ya, dan lain-lain ya. Terus juga ada yang namanya physical hazard. Tangan jadi terluka, berdarah, atau cedera, terkilir, itu masuknya ke physical hazard ya. Lalu ada chemical hazard ya, ini adalah karena bahan-bahan kimia, misalnya karena merkuri ya, karena cyanoacrylat ya, karena monomer polimer resin akrilik seperti itu. Terus juga bisa dibedakan lagi menjadi ini yang kedokteran gigi ya, musculoskeletal disorders and disease of peripheral. Jadi kelainan pada sendi tulang belakang, gangguan pada sendi tulang belakang, dan juga sistem saraf tepi. Ada di situ gangguan saraf ya. Itu termasuk major occupational hazard in dentistry. Ya. Terus juga hilangnya pendengaran ya, itu juga masuk dalam major occupational hazard. Terus juga paparan radiasi ya, kita tahu dunia kedokteran gigi pakai foto ronsen ya, sama juga pakai satu lagi cure tuh, buat mengerakkan komposit tuh. Itu nanti masuknya ke radiation exposure. Terus juga stres ya, penuh tekanan. Terus juga ada yang medical hazard. Nah, misal dituntut secara hukum oleh pasien, terduga melakukan malpraktek, bersengketa dengan tenaga medis yang lain, itu termasuk legal hazard, dan juga resiko-resiko yang lainnya. Nah, hal-hal itu akan kita bedah satu-satu deh, supaya kita semua tidak mengalami hazard seperti ini ya, sebagai dokter gigi. Nggak ada yang mau kan mengalami hal seperti ini. Dan pada kenyataannya, cukup banyak kok, bukan cukup banyak ya, sangat banyak juga kok dokter gigi yang tidak mengalami hal ini. Dia tetap sehat sampai hari tuanya, ya, tetap bisa happy beraktivitas ke sana ke sini,
dan secara finansial, sosial, ekonomi semuanya aman. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu ke depan ya. Amin. Tuh. Catatannya adik bisa baca sendiri nanti ya, kan buat materi ujian tuh. Tapi saya jelaskan ini ada 9 ya. Lalu kita masuk ke yang namanya biological health hazard. Biological health hazard ini bisa disebabkan karena virus, bakteri, dan jamur ya. Terutama adalah virus hepatitis B. HIV, virus HIV ini sebelum ada COVID menjadi salah satu momok yang paling menakutkan bagi dokter gigi. Sehingga pada saat itu, sebelum ada COVID ya, dokter gigi itu sudah aware sebetulnya dengan APD seperti yang kebanyakan sekarang dipakai oleh banyak sekali hampir seluruh masyarakat. Masker, sarung tangan kita udah pakai sebelum ada COVID juga udah pakai kayak gitu. Jadi sebetulnya dokter gigi itu merupakan profesi yang siap sebetulnya untuk menghadapi tantangan apapun gitu ya, berkaitan dengan penyebaran penyakit oleh virus, bakteri maupun jamur. Jadi cara penyebarannya itu ya, si virus, bakteri, dan jamur itu biasanya terjadi karena paparan aerosol ya, bioaerosol. Jadi ketika kita melakukan pengemburan atau pasien membuka mulut, itu kan kita biasanya ada air dan aerosol tuh, itu bercampur dengan bakteri rongga mulutnya, keluar ke ruangan dalam jumlah tertentu. Kalau kita tidak menggunakan APD yang baik, itu akan terserap ke tubuh kita. Dan itu akan menimbulkan penyakit begitu kondisinya tidak normal di dalam tubuh kita. Seperti itu konsepnya. Ya. Sehingga perlu nih tenaga medis dokter gigi pakai APD lengkap. Tujuannya supaya ini salah satunya. Ya. Tidak terpapar virus, bakteri, dan jamur. Dan satu lagi penting bagi kalangan medis dokter gigi mendapatkan vaksinasi. Nah, ini kan sudah ya, vaksin corona udah, vaksin hepatitis udah. Nah, nanti kalian kalau mau praktek ya koas gitu di pasien atau jadi dokter gigi juga ada tuh vaksinasinya hepatitis. Tapi kalau vaksin HIV belum ada, adik-adik ya. Sehingga itu perlu dicegah. Nah, ingat penyebaran HIV lewat apa aja ya, itu perlu hati-hati. Di antaranya adalah melalui transmisi jarum suntik. Sehingga adik-adik kan menggunakan anestesi itu pakai jarum suntik. Hati-hati kalau habis kena pasien, langsung dibuang di tempat sampah yang khusus warnanya kuning. Tempat sampah limbah medis tuh ada khusus warnanya kuning, dibuang di situ. Ya. Lalu keterangan berikutnya, aerosol accidental bite tersusuk jarum suntik menjadi salah satu penyebab tersebarnya biological hazard. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita tidak pakai pelindung mata, face shield gitu ya, atau mungkin pelindung wajah, darah dari pasien itu bisa terkena mata, bahkan mungkin bisa masuk ke bagian tubuh kita dan itu menyebarkan infeksi. Baik juga selain dari darah, dari saliva juga bisa ya. Lalu juga dari cairan gingiva, ya, itu bisa. Ya. Selain itu juga yang bisa melukai mata kita adalah partikel-partikel karies atau karang gigi. Itu kan keras ya. Kadang kalau kita bersihin, kita nggak hati-hati itu bisa mencolok ke mata, itu bahaya. Ya, bisa terluka. Itu pentingnya pakai face shield atau pakai Google Glass, kacamata. Cuman biasanya sih nggak nyaman gitu ya. Nggak bisa ngelihat fokus nih, kadang kayak gitu alasannya. Padahal itu penting untuk keselamatan dokter gigi itu sendiri. Lalu area masuknya biasanya dimulai dari epidermis ya. Kalau di area kulit tuh mulai dari epidermis. Kalau tangan kita nggak pakai sarung tangan, dia masuknya dari epidermis tangan dulu. Apalagi kalau tangan kita ada luka, terus kita nggak pakai sarung tangan, itu akan cepat sekali nyebarnya. Terus juga dari epitelium oral. Nah, semisal kita nggak pakai masker, tahu-tahu saking dekatnya ke pasien, terus bisa masuk tuh lewat oral epitelium, tertelan atau mungkin terhirup seperti itu. Kalau yang terhirup dari nasal epitelium ya, terus juga saluran pernafasan atas, akhirnya masuk ke epitelium bronkial, sampai nanti ke pembuluh darah udah nyebar semua udah. Tuh, gangguan biological health hazard. Ini adalah virus-virus yang
bisa menyebabkan biological head hazard dalam dunia kedokteran gigi ya. Nanti kalian bisa baca ada adenovirus, ya, hepatitis C, hepatitis G, hepatitis B, hepatitis D, virus herpes, ya, terus juga virus influenza ABC, ya, HIV1, HIV2. Sayangnya di tabel ini belum ada virus COVID, ya, karena ini bukunya keluar sebelum COVID melanda. Kalau buku-buku baru pasti udah masuk nih virus corona, kayak gitu ya. Lalu cara penyebarannya juga ada di sini, ada yang langsung ya, dan bisa menyebabkan penyakit. Terus ada juga yang dari droplet udara ya. Itu nanti ada yang bisa baca juga. Lalu dampaknya apa? Tenaga medis ya. Bisa terjadi penyakit hepatitis, karsinoma hepatis ya, bahkan sampai terjadi pneumonia maupun AIDS. Tuh, kayak gitu. Ini adalah bakteri. Nah, kalau bakteri juga ya. Nah, biasanya gram negatif anaerob, Actinobacillus, AA, Actinomyces guernseriae. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat banget, mungkin nggak banyak ya, sehingga kita dalam berpraktek biasanya pakai ini deh, head cover juga, tutup kepala. Ya, kalau adik-adik yang perempuan mungkin udah pakai penutup kepala ya, tapi yang laki-laki kan biasanya masih rambut kayak gini aja nih. Ya. Nah itu sebaiknya pakai head cover. Begitu juga teman-teman adik-adik yang perempuan yang nggak pakai penutup kepala juga sebaiknya pakai ini, penutup rambut. Nah itu bisa mengurangi ketersebaran dari fungi atau yang lainnya itu ya. Terus kalau pakaian juga kita pakai shoe cover ya, terus pakai bajunya lapis tuh, PD macam-macam kan ya. Ada yang pakai gaun sekali pakai juga ada seperti itu. Nah itu tujuannya sebetulnya untuk perlindungan tidak hanya ke pasien ya, tapi ke diri kita sendiri. Berikutnya adalah physical hazard. Nah, physical hazard ini dia adalah resiko terjadinya penurunan kualitas hidup dari seorang dokter gigi berupa luka-luka fisik. Ya. Nah, luka-luka fisik itu misalnya adanya debris yang loncat mencolot ke mata, tuh, matanya bisa terluka. Terus juga area tubuh kita terluka karena kena instrumen yang tajam, ya. Atau mungkin ketusuk jarum, itu bisa menyebabkan terjadinya luka fisik. Ya. Apakah ini bisa menyebabkan infeksi serius? Bisa, kalau kondisi daya tahan tubuhnya si dokter lagi turun, atau mungkin belum dilaksanakan vaksinasi-vaksinasi seperti itu. Tetanus ya dan sebagainya itu bisa. Lalu ada namanya percutaneous exposure incident atau PEI. Kalau percutaneous exposure incident ini adalah terjadinya perlukaan itu akibat adanya benda tajam maupun jarum suntik yang menembus area kulit hingga ke otot. Ya. Sehingga itu menyebarkan darah maupun cairan tubuh yang lain dari pasien itu masuk ke tubuh dokter. Dan dari bur juga bisa ya adik-adik ternyata ya. Bur kalau kita nggak hati-hati, kena tangan kita luka, padahal di situ ada darahnya, mungkin di burnya atau cairan tubuh itu bisa menyebar. Makanya hati-hati ketika kita melaksanakan tindakan perawatan pada pasien. Karena alat-alat kita tuh tajam-tajam sebetulnya. Ya, alat-alat kita tajam-tajam. Nah, lalu berikutnya adalah luka pada area mata, itu ya, karena kalkulus atau mungkin ada cipratan dari cairan tubuh yang mengandung bakteri virus yang nantinya menyebabkan luka fisik ya pada area mata kayak gitu.
terus juga penggunaan light cure ya, itu bisa menyebabkan luka juga, penurunan kualitas mata kalau kita nyalakan light cure itu tidak melihat langsung ke sinar birunya adik-adik ya, tapi kayak ada kaca pelindungnya itu, warnanya coklat. Nah, itu perlu adik-adik pertimbangkan untuk tidak melihat langsung, karena kadang kita suka lupa lihat langsung aja sinarnya, padahal itu merusak mata. Tuh. Sehingga dari situ tadi adik-adik diharapkan ketika melaksanakan praktek ya menggunakan itu pelindung mata, ya. Sarung tangan, pakai masker, pakai itu sudah umum. Tapi Google Glass itu jarang. Kacamata pelindung atau mungkin face shield itu masih belum banyak menggunakan. Nah, berikutnya adalah chemical hazard, ya. Gangguan karena bahan-bahan kimia itu antara lain adalah merkuri. Nah, merkuri ini karena penggunaan amalgam, deh, ya. Penggunaan amalgam itu merkuri ini bisa menyebar di udara, lalu juga dia akan terserap lewat kulit dan paru-paru. Dalam konsentrasi yang minimal, dia tidak akan menimbulkan gejala apa-apa, tapi ketika sudah mencapai batas tertentu, sudah batas ambangnya itu terlewati, maka akan menimbulkan efek bagi si orang yang terkena dari bahan kimia merkuri ini. Keracunan merkuri itu biasanya salah satunya ditandai terjadinya tumor pada wajah, ya, terus pada siku, lengan, ya, dan juga bisa juga terjadi tremor, gejala tremor, getar. Ketika menulis itu bergetar, ya. Ketika ngomong juga nggak jadi lancar gitu ya, agak gagap gitu. Itu bisa karena efek keracunan merkuri. Sehingga adik-adik perlu memahami ini efek dari tumpatan amalgam, ya. Perlu memahami efek dari tumpatan amalgam. Nah, caranya gimana ya supaya kita tidak terkena paparan amalgam dalam minyak? Salah satu caranya adalah tidak menggunakan tumpatan amalgam, tapi itu sama aja sama. Memang amalgam di beberapa negara sebaiknya tidak digunakan ya, tapi saya kurang tahu juga apakah masih boleh digunakan di negara yang lain gitu. Kontroversi sebetulnya tentang tumpatan amalgam ini, sebetulnya boleh apa tidak. Bahkan ada yang bilang ada yang termasuk persaingan pasar juga antara pasar komposit sama amalgam. Ya, tapi perlu diingat kalau ada mungkin nanti menggunakan amalgam ya barangkali ya, itu perlu lakuin secara rutin itu tes darah untuk menilai kadar amalgam di dalam tubuh. Nah, itu untuk tahu tuh, kalau kadarnya udah mulai batas hati-hati, sebaiknya menyingkir dulu dari ruang prakteknya dibersihin, tutup sementara, pergi aja wisata kayak gitu. Nanti kadarnya turun sendiri. Balik lagi udah praktek kayak gitu. Ya. Ini mengenai merkuri ya. Lalu yang kedua ini sarung tangan yang mengandung latex, ya. Natural rubber latex itu bisa menyebabkan alergi kulit, dermatitis ya, bisa sampai menyebabkan urtikaria, bahkan bisa menyebabkan keseluruhan tangan kita menjadi alergi seperti itu. Sehingga mungkin sarung tangan yang sekarang sudah non latex ya, banyak yang seperti itu, yang aman buat itu, buat tangan gitu ya, minim alergi. Nah, pilihlah sarung tangan seperti itu. Tidak hanya sarung tangan sebetulnya ya, tapi masker juga pilih yang aman untuk tubuh, ya. Apalagi ya yang dipakai biasanya ya, yang nempel ke kulit kita deh, semuanya yang nempel ke kulit kita tuh digunakan dengan hati-hati. Lalu yang termasuk bahan kimia juga ini deh, NO atau nitrous oxide. Nah, nitrous oxide ini N2O ya. N2O ini biasanya muncul dari paparan penggunaan bahan-bahan tumpatan dan juga cleanser.
misalnya eugenol ya, iodin, formalin, fenol itu kan bahan kimia ya, baunya itu agak-agak enak, tapi sebetulnya juga berbahaya itu kalau kebanyakan. Bisa menyebabkan chemical hazard bagi praktisi kedokteran gigi. Dan ada CA toxicity atau cyanoacrylat ya. Cyanoacrylat ini biasanya digunakan sebagai adhesif deh, bonding. Ya. Sehingga kita perlu mengoptimalkan ruang praktek kita supaya sirkulasinya itu baik ya. Pertukaran udaranya juga baik. Terus alangkah baiknya ruang bertekanan negatif baik lagi ya. Ada exhauster juga. Terus kalau pakai AC ada filternya, pilih yang area tulang belakang. Sehingga postur seorang dokter itu sebaiknya seergonomis mungkin ya, senyaman mungkin ketika melakukan perawatan. Kalau udah mulai pegel, tegang gitu, sebaiknya istirahat adik-adik, jangan dipaksain untuk melaksanakan prakteknya supaya tidak terjadi gangguan muskuloskeletal seperti ini. Berikutnya adalah hilangnya pendengaran. Gangguan pendengaran ini misalnya terjadi ya karena suara dari itu tadi saliva ejector kan begitu diambil tuh ada kayak suara push gitu tuh, kayak suara itu mungkin bagi beberapa orang jika didengarkan dalam jangka waktu yang terus menerus itu menyebabkan gangguan pendengaran ya. Terus juga kompresor ya, kompresor tuh suara bur itu bisa menyebabkan gangguan suara. Sehingga alat-alat kedokteran gigi sekarang, ya, itu diatur deh untuk suaranya itu kurang dari 85 desibel. Nah, kurang dari 85 desibel itu aman. Nah, kalau suaranya masih di atas itu berarti alatnya sebaiknya diganti aja. Kadang kalau alat kita sudah nggak bagus, suaranya jadi berubah gitu loh, Dek. Suaranya jadi mengganggu. Nah, itu perlu adik-adik pertimbangkan untuk lakukan penggantian karena alat kan ada penyusutan juga seperti itu ya. Suara kontra angle juga ya, handpiece tuh. Extra oral suction tuh malah suaranya gede banget tuh kayak suara penyedot debu ya. Kompresor tuh bisa menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan sampai hilang pendengarannya adik-adik. Ya. Dan untuk gangguan yang disebabkan karena paparan radiasi itu dibedakan menjadi dua, adik-adik ya. Ada ionizing radiation dan non-ionizing radiation. Kalau yang ionizing radiation ini karena penggunaan misalnya ya sinar X tuh, itu ada yang namanya nanti efek somatik dan juga efek genetik. Kalau efek somatik tuh tergantung dosis ya, semakin besar dosis radiasi yang diterima, efeknya ke tubuh itu muncul semakin cepat. Kalau dosisnya kecil tapi dalam waktu agak lama dia bertambah bisa menyebabkan efek juga. Itu namanya efek somatik deh. Berhubungan dengan time frame atau berhubungan dengan waktu. Nah, ada lagi yang menyebabkan terjadinya efek genetik. Efek genetik ini menyebabkan kerusakan dari struktur DNA ya. Di bagian kromosomnya itu rusak, sehingga ada kemungkinan terjadi mutasi, menyebabkan defek genetik. Kalaupun nggak muncul gigi, mungkin bisa muncul di keturunannya, seperti itu. Tapi bisa juga muncul pada saat itu, dalam jangka kita melindungi. Penggunaan apron ya, terus pakai protective barrier. Kalau mau mencet lampu sinar X-nya itu kita jangan berada di dalam ruangan. Hal seperti itu bisa meminimalkan kita dari paparan radiasi pengion. Nah, kalau yang radiasi non pengion itu contohnya adalah ini sinar UV ya, dan juga light cure. Light cure ini misalnya ya, ketika kita gunakan untuk menumbat komposit ya, itu bisa langsung kena mencederai mata ya. Terus juga bisa sampai kena kornea sama retinanya ya.
Lalu juga kalau kita mau melakukan bleaching kepada pasien, ada yang pakai sinar, nah itu harus hati-hati juga supaya kita tidak terkena paparan radiasi non pengion. Tuh. Ini perlu adik-adik ketahui ya, ternyata resikonya lumayan juga ya bekerja sebagai, padahal kita berada di dalam ruangan yang mungkin orang pikir relatif aman dibandingkan dengan katakanlah orang yang kerja di gunung misalnya itu, atau orang yang kerjanya di area tambang, dalam laut, suka terbang itu. Jadi memang perlu bagi seorang profesi dokter gigi itu untuk ini ya, beristirahat sejenak dari prakteknya. Jangan rutin praktek terus, apalagi kalau yang praktek di rumah tuh ya. Tadi saya sebutkan hati-hati gitu, karena mungkin ketika kita mau tidur aja diketok pintu kita, ada pasien datang misalnya kayak gitu ya. Jadinya nggak bisa istirahat. Nah, padahal istirahat itu penting untuk pemulihan daya tahan. Bisa-bisa itu meningkatkan resiko kondisi stres psikologis. Adik-adik yang seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah legal hazard. Ya, legal hazard ini antara lain berhubungan dengan kondisi malpraktek dan sengketa medis ya. Malpraktek dan sengketa medis ini perlu kita antisipasi ya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, informed consent selalu dilakukan terhadap pasien ya. Pencatatan rekam medis juga dilakukan dengan baik ya. Lalu juga menjaga hubungan dokter pasien dengan baik, menjaga hubungan dokter dengan teman sejawat yang lain dengan baik juga, dan menjaga hubungan supaya tidak terjadi sengketa medis ya. Nah, sehingga perlu yang namanya regulasi. Nah, regulasi ini bisa disusun bersama supaya legal hazard ini bisa minimal atau tidak terjadi dalam dunia kedokteran gigi. Nah, untuk kondisi lainnya biasanya berhubungan dengan vibration. Jadi ada gangguan saraf ringan karena getaran dari alat-alat dokter gigi yang biasa kita pegang. Misal dari high speed yang selalu kita pegang itu menimbulkan getaran. Kalau kita nggak megang, seakan-akan tangan kita getar terus karena kebiasaan megang boot. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, selain karena bur, high speed maupun low speed, bisa juga karena scaler. Kita biasa nyekeling ya pagi sampai sore, pagi sampai malam, siang sampai malam, mungkin sampai pagi lagi, mungkin itu biasa nyabut gitu. Kadang begitu kita nggak megang alat, seakan-akan kita megang. Nah, itu gangguan saraf ringan seperti itu. Mungkin adik-adik pernah ngerasain ya, ketika nulis lama gitu, nulis terus udah nggak nulis, seakan-akan tangannya masih nulis aja. Itu hal-hal seperti itu sudah termasuk mild neuropati. Sehingga sebaiknya ada jeda untuk tiap pasien itu, tidak terus-terusan kita lakukan penggunaan bur maupun scaler ya. Nah, untuk pencegahannya seperti apa? Nah, untuk pencegahannya kita bisa melakukan yang pertama adalah pembuatan protokol. Pembuatan protokol ini untuk melindungi dokter dan juga untuk melindungi semua yang berperan dalam praktek kedokteran gigi. Nah, protokol ini perlu diperbaiki dalam rentang waktu beberapa tahun sekali karena perkembangan dunia kedokteran gigi dan perkembangan kehidupan bermasyarakat itu selalu berubah ya. Sehingga perlu dikaji ulang, direvisi, terus-menerus seperti itu ya. Yang kedua adalah melakukan edukasi dan penyuluhan kepada praktisi dokter mengenai pentingnya penggunaan APD salah satunya, supaya kita tidak terkena penyakit ya, tidak terinfeksi dari pasien dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, edukasi ini salah satunya sudah dilakukan kemarin melalui webinar bagi teman-teman dokter gigi ya, penggunaan APD awal Agustus kemarin, digagas oleh kakak-kakak angkatan koas kalian. Mungkin kalian nanti akan menggagas hal seperti itu juga, itu bisa dilakukan. Dan terakhir
untuk pencegahan okupasional hazard, tentu saja kita bisa melakukan penggunaan APD yang tepat ya, termasuk masker, sarung tangan ya, pelindung mata ya, penggunaan suction yang baik ya, ventilasi yang baik juga ya. Terus juga pemilihan sarung tangan yang non latex, hipoalergen, lalu juga penggunaan apron ya, radiasi seperti itu supaya bisa terhindar dari paparan radiasi yang berlebihan, adik-adik ya. Kira-kira itu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pagi ini. Silakan kita buka sesi diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang akan bertanya ya pada adik-adik ya untuk review seperti itu ya. Coba Ataya ada Ataya? Halo. Ataya apakah ada? Halo? Nggak ada mungkin ya? Apa nggak dengar? Kedengeran nggak, Dek, suara saya? Terdengar, dokter. Dengar ya? Permisi dokter, kayaknya Zoom-nya Ataya lagi error dokter, tidak bisa dibuka. Iya ya. Tapi mudah-mudahan bisa ngikutin ya kuliahnya. Baik, Lucia Mareta, ada? Ada, Dok. Ya, Lucia Mareta, kamu andaikan ya sudah menjadi dokter gigi, lalu mendapatkan materi ini, maka apa yang kamu lakukan terhadap kegiatan kamu sebagai dokter gigi di tempat praktek? Mematuhi menggunakan APD mungkin, Dok. Seperti itu atau bukan? Ya, apa di antaranya yang bisa kamu lakukan ya? Mungkin kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri kuliah hari ini.